misalkan kita sekarang berada di akhir Februari dan ada pertanyaan dari manajemen terkait pengajuan kredit di Februari 2026 dan berapa totalnya kredit yang ditolak selama Februari 2026. Dan kita memperoleh data, misalkan dari bagian IT, kita memperoleh data sama seperti yang bulan Januari, formatnya dalam bentuk CSV, dalam bentuk flat file di sini. Hanya saja di sini bulannya bulan Februari, dan ini data seperti yang tadi di Januari. Nah, kita bisa melakukan langkah-langkah tadi seperti yang Januari, tapi itu cukup memakan waktu ya, cukup memakan waktu. Ya kalau datanya hanya satu seperti ini mungkin kita bisa lakukan, tapi kita ingin menghemat waktu. Dan kalau kita lihat tadi, diingat di waktu kita proses Power Query, itu kan ada langkah-langkahnya. Kita masuk ke Excel, langkah-langkahnya yang ini, langkah-langkah yang kita lakukan tadi, kita ganti, kita hapus, ini kan, ini semua terekam. Nah, ini langkah-langkah ini kita akan terapkan di bulan Februari. Kita mau lakukan mulai dari nol, kita upload datanya, bisa, tapi akan lebih efisien kalau kita gunakan langkah ini di data di Februari, sehingga kita tidak melakukan manual. Karena data ini sudah terekam, langkah-langkah kita sudah terekam. Untuk apa kita melakukan hal yang sama kalau memang kita sudah punya rekamannya? Kita terapkan saja rekaman ini di data yang baru. Nah, di sini apakah itu bisa dilakukan di Power Query? Ya, jawabannya bisa. Gimana caranya? Kita masuk ke source, sini, source, dan di sini dilihat di sini. Nah, eh, kita harus ingat nama file kita. Yang tadi yang Januari nama filenya ini. Kalau yang Februari nama filenya adalah Februari. Kita ganti. Kalau kita lihat nama filenya ini, data pengajuan kredit Februari ini. Nah, ini kita ganti Februari. Kita enter. Nah, ini udah langsung muncul di sini Februari. Februari. Mungkin bertanya, loh mana? Kok ini masih belum rapi begini? Kan kita berada di sini, saya klik di sini. Kalau mau lihat yang sudah rapi, langkah-langkahnya lihat di sini. Nah, sudah rapi toh. Jadi langkah-langkah yang ini dilakukan oleh Power Query sehingga pas waktu kita masuk ke sini sudah rapi datanya. Bandingkan dengan data yang awal ini. Ini data Februari dan ini data yang sudah ini. Jadi langkah-langkah yang ini sudah diganti semua dengan yang kita tadi di Januari sudah direkam. Hanya saja di sini ada satu isu, satu masalah. Kalau kita lihat tadi, kita kan mengganti ini yang tadi yang Januari. Ini kan. Kalau kita lihat tadi, kita ganti Januari. Nah, ini kan kita lihat di sini. Ini kan angka 1 yang tadi muncul di sini di bulan Januari kita ganti dengan ketikan atau abjad Januari. Masalahnya sekarang ini angka 1 ini tidak ada di bulan Februari ini, yang ada angka 2. Nah, ini saja yang kita perlu ganti. Ini kita ganti 2. Yang mau diganti 2 dengan bulan Februari. Februari. Nah, sudah ganti. Yang lain-lainnya sama. Ini sudah rapi, tidak ada ya. Kalau kita bandingkan dengan yang awal, ini kan masih ada yang huruf besar ya. Ini huruf besar kan. Nah, begitu kita masuk ke sini, ini sudah rapi. Dan kalau kita bandingkan dengan sini juga masih ada yang ditolak, ada yang di ini. Jadi di sini yang diterapkan di langkah-langkah ini adalah untuk bulan data Februari. Sehingga hasil akhirnya seperti ini. Dan ini kalau dilihat di sini, kita bisa ganti ini dengan data pengajuan kredit Februari. Nah, ini kita ganti Februari. Dan dia akan terganti juga di sini. Dan ini kita close dan upload. Nah, sekarang kita punya yang Februari ini. Ini yang Februari. Nah, itu kurang lebih. Dan kalau kita mau jawab pertanyaan tadi, kita gunakan pivot table
pivot table. Di sini sudah otomatis. Pivot table-nya di sini total ininya 13 miliar. Kita perlu update ini. Ini kita perlu hapus dulu karena dia tidak. Kita hapus dulu yang ini ya. Kita hapus karena dia menggunakan data Januari. Nah, untuk yang Februari kita insert pivot chart dan pengujian kredit Februari. Dan ini jumlah kredit kita masukkan sini. Status pengajuan kita masukkan sini. Nah, ini angkanya sama seperti ini. Nah, ini. Nah, itu kurang lebih terkait data ini, Nah, ini kita simpan. Yang Januari tadi sebaiknya disimpan ya, sehingga ini adalah data Januari. Ini Februari, pengajuan kredit Februari. Yang Januari juga disimpan. Ini kita simpan di Februari. Masukkan ke file yang gampang dicari. Kredit Februari. Kita berikan nama kredit Februari. Dan kalau kita kembali ke yang awal tadi, kita bisa panggil lagi yang Januari. Yang source, kita masukkan ke source. Ini kita masuk ke Januari. Data pengajuan kredit Januari. Beri nama. Nah, ini yang Januari kita simpan di file Januari. Kredit Januari. Oke. Sudah selesai proses ilustrasi bagaimana membersihkan data menggunakan Power Query.